Jumpa lagi dengan Ibu Leang di Sekolah Minggu Online Gemit Agape Kupang. Anak-anak yang berada di rumah maupun yang di mana saja, Ibu berharap semua sudah siap untuk beribadah. Dan jangan mengganggu teman di kiri kanan atau saudara di kiri kanan. Jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil makan dan minum. Karena kita akan beribadah, kita akan menghadap Allah kita yang kudus. Ayo, Ibu mengajak semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyi 2 lagu berturut-turut. Aku anak Tuhan dan firman Tuhan ada di hatiku. Aku anak Tuhan, punya tekad untuk kenal Yesus lebih dalam, makin cinta Tuhan, cinta sesama, jadi anak yang bertumbuh. Aku anak Tuhan, punya tekad untuk kenal Yesus lebih dalam, makin cinta Tuhan, cinta sesama, jadi anak yang bertumbuh. Rajin baca Alkitab, tidak lupa berdoa, taati firman Tuhan, ayo tumbuh bersama, ayo keluarga. Aku anak Tuhan, punya tekad untuk kenal Yesus lebih dalam, makin cinta Tuhan, cinta sesama, jadi anak yang bertumbuh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mari kita sama-sama berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Walaupun dalam keadaan COVID, tetapi Tuhan masih memberi waktu kepada kami untuk beribadah. Walaupun kami dari rumah kami masing-masing, kami juga boleh mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, tolong setiap kami agar firman Tuhan yang diberitakan kami dapat mengerti dan kami dapat memakai dalam hidup kami. Menolong juga ibu guru yang menyampaikan firman, sehingga firman yang diberitakan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ampuni dosa kami ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, ini ada sebuah foto keluarga. Ini foto keluarga dari ibu. Ada suami ibu, ada 2 orang anak ibu. Tapi ada juga foto keluarga besar ibu.
Di situ ada bapak ibu yang dipanggil oleh anak-anak ibu sebagai kungkung atau kakek. Juga kakek mempunyai cucu cicit. Ini adalah keluarga besar dari ibu. Nah, pasti anak-anak juga punya keluarga. Mengapa Allah membentuk keluarga? Ada yang tahu? Iya, anak-anak, agar anak-anak dapat diasuh, dapat dirawat oleh orang tua yang mencintai anak-anak, agar anak-anak kelak menjadi orang yang berhikmat dan bijaksana. Nah, anak-anak, Allah juga menciptakan keluarga itu tidak persis sama anak-anak. Ada keluarga yang besar, ada keluarga yang terdiri dari hanya satu anak atau mungkin sampai 6 anak. Tapi kita bersyukur ya, karena ada keluarga. Untuk apa Allah menciptakan keluarga? Untuk agar kita bisa saling mengasihi, kita saling menolong, saling membantu, bertumbuh sebagai keluarga. Nah, pada hari ini kita akan mendengar cerita yang diceritakan oleh Yesus. Yesus menceritakan cerita ini pada waktu ada banyak orang anak-anak. Ada murid Tuhan, ada orang Farisi, ada ahli Taurat, ada pemungut cukai, dan masih banyak yang lain. Dan Yesus cerita tentang apa, anak-anak? Yesus bercerita tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, kenapa ya Yesus mesti pakai perumpamaan? Ada yang tahu? Yesus memakai perumpamaan agar mudah dimengerti oleh orang banyak. Hal-hal yang terjadi setiap hari Yesus ceritakan sebagai perumpamaan agar dapat dimengerti oleh orang banyak. Selain itu, anak-anak, Yesus ingin memperkenalkan kerajaan Allah kepada orang-orang yang percaya kepadanya dan menyembunyikan kepada orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Nah, kita akan mulai dengan cerita ini, anak-anak. Ada seorang ayah dan 2 orang anaknya. Ayahnya sangat kaya, anak-anak. Pada suatu hari, anaknya yang bungsu datang kepada ayahnya dan berkata, "Bapak, berikanlah harta milikku yang menjadi hakku." Anak-anak, rupanya anak bungsu ini meminta warisannya kepada bapaknya. Kira-kira menurut anak-anak bagaimana perasaan dari bapaknya? Mungkin bapaknya menjadi sedih, atau mungkin bapaknya bertanya-tanya, mengapa anak ini meminta haknya? Tetapi karena anak bungsu ini meminta, bapak ini memberikan hak anak ini, warisan kepada anak ini. Beberapa hari kemudian, anak-anak, anak bungsu ini menjual seluruh hartanya dan dia pergi ke negeri yang jauh. Nah, ibu mau tanya lagi, kenapa dia pergi ke negeri yang jauh? Karena dia tidak mau ada yang mengatur hidupnya. Dia ingin hidup yang bebas. Dia ingin menentukan hidupnya sendiri. Tidak mau bersama dengan orang tua dan saudaranya. Dan sesampai di negeri itu, anak-anak, dia mulai berfoya-foya. Dia berpesta dengan teman-teman barunya, menghabiskan hartanya. Nah, pada saat itu terjadilah kelaparan di negeri itu. Anak bungsu ini mulai melarat, anak-anak. Dia merasa kelaparan, tetapi dia tidak punya uang untuk membeli makanan. Akhirnya dia pergi ke seorang majikan dan majikan ini memberi dia pekerjaan, yaitu di ladang.
pekerjaannya apa? Menjaga babi. Dan pada saat itu dia sangat lapar anak-anak. Dan dia ingin makan ampas makanan babi. Tetapi tidak ada seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu dia pun mulai berpikir, dia merasa sedih. Dia mulai teringat akan ayahnya. Dan dia mulai berkata dalam hati, ayahku punya pelayan yang begitu banyak, orang upahan yang banyak. Mereka mempunyai tempat tinggal, mereka punya pakaian, mereka punya makanan yang melimpah untuk mereka makan. Tetapi saya di sini hampir mati kelaparan. Lalu dia mulai berpikir dan dia berkata, oh, aku akan pulang. Aku akan pulang ke rumah Bapa. Aku akan berkata kepada Bapa, Bapa, aku telah berdosa terhadap Allah dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapa. Setelah dia berpikir demikian anak-anak, dia pun berdiri, bangkit dan pulang. Nah anak-anak, dalam keadaan kelaparan, pasti jalannya sangat lemah. Bahkan dalam hatinya penuh kecemasan. Apakah bapaknya mau menerima dia? Apakah bapaknya mau mengampuni dia yang sudah berdosa ini? Tapi dia tetap berjalan melangkah. Dan lihatlah anak-anak, bapaknya telah melihat dia. Dari jauh bapaknya sudah mengenal anaknya. Dia berlari dengan penuh sukacita dan penuh kasih. Dia memeluk anaknya. Dia mencium anaknya walaupun mungkin anaknya kotor dan berbau. Tapi bapaknya sangat mengasihi. Lalu anaknya menatap bapaknya dan berkata, Bapa, aku telah berdosa kepada Allah dan juga kepada Bapa. Aku tidak layak disebut sebagai anak Bapa. Tetapi bapaknya berkata kepada hambanya, cepat, bawakan jubah yang terbaik, pakaikan kepada dia, kenakan cincin di jarinya, dan sepatu pada kakinya. Ambillah lembu yang tambun, sembelilah dan kita akan berpesta. Kita akan bersukacita karena anakku yang telah mati hidup kembali. Anakku yang hilang telah pulang. Nah, anak-anak, bapaknya sangat bersukacita karena anaknya hilang. Dia mengira anaknya mati, tetapi anaknya ternyata ada hidup. Sangat bersukacita dan dia membuat pesta untuk menyambut anaknya. Nah, bagaimana dengan anak yang sulung, anak-anak? Waktu itu dia baru pulang dari ladang dan dia mendengar suara seruling dan tari-tarian. Ada apa ya? Lalu dia memanggil seorang hambanya, kesini kamu. Lalu hamba ini datang dan dia bertanya, ada apa? Sepertinya ada musik dan tari-tarian. Lalu hambanya berkata, adikmu yang bungsu telah pulang dan Bapa mau membuat pesta baginya untuk menyambut dia. Lalu marahlah anak sulung ini. Dia tidak mau masuk ke dalam rumah. Lalu ayahnya keluar bertemu dia dan berbicara dengan dia. Tetapi anak sulung ini berkata, Bapa, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Tidak pernah sekalipun aku melawan perintah Bapa. Tapi seekor anak kambing pun Bapa tidak beri kepada saya untuk berpesta dengan sahabat-sahabatku. Tapi lihatlah, anak itu yang baru pulang. Dia yang sudah menghabiskan harta. Sudah berfoya-foya. Tapi Bapa membuat pesta menyambut dia. Lalu bapaknya berkata, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan Bapa. Dan kepunyaan Bapa adalah kepunyaanmu. Adikmu yang mati telah hidup.
adikmu yang hilang telah kembali. Kita patut untuk bersukacita atas kepulangannya. Nah, anak-anak, lewat cerita ini, apakah yang Yesus ingin ajarkan? Yesus ingin mengajarkan kepada orang banyak bahwa Bapa Surgawi kita adalah adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi semua orang, setiap orang yang berdosa, yang mau datang dan mengaku dosanya, Dia akan mengampuni. Dia akan merangkul, bahkan Dia akan membuat pesta untuk menyambut orang-orang yang mau bertobat. Nah, bagaimana? Apakah yang anak-anak dapat pelajari dari cerita ini? Dari anak bungsu anak-anak. Apakah anak-anak yang ada yang seperti anak bungsu? Anak yang egois, anak yang tidak mau diatur oleh orang tua, yang mau bebas, yang mau mengatur diri sendiri. Tapi dia yang hilang, dia mau datang, mau mengaku dosanya. Jika anak-anak juga egois seperti anak bungsu ini, anak-anak bisa datang kepada Bapa kita, Allah kita, mengaku dosa kepada Bapa di surga, dan Dia akan menerima anak-anak. Nah, adakah yang seperti anak yang sulung? Anak yang sulung adalah anak yang taat, anak yang selalu turut perintah, tapi dia punya hati yang penuh kemarahan, dan itu adalah sebuah dosa anak-anak. Dia tidak bisa membanggakan dirinya yang baik, tapi menyimpan kemarahan. Dia harus bergantung kepada Allah. Dia harus tahu bahwa keselamatan untuknya itu adalah anugerah dari Allah. Nah, bagi anak-anak yang menyimpan kemarahan, marilah datang kepada Bapa di surga, berdoa, meminta ampun, dan Bapa akan mengasihi, menerima yang mau bertobat. Dan ayah dari kedua anak ini, dia sangat mengasihi anak bungsu maupun anak sulung. Itulah Bapa kita di surga. Dia sangat mengasihi setiap orang. Kita adalah orang yang tidak layak, tetapi Dia mengasihi, Dia mau menerima kita yang tidak layak ini. Ketika kita mengaku dosa kita, Dia merangkul kita, dan Dia mau menerima kita. Dan kita patut bersyukur anak-anak. Walaupun kita tidak layak, tetapi Dia memberi kelayakan kepada kita sebagai keluarga perjanjian Allah. Artinya kita menjadi keluarga kerajaan Allah. Nah, sampai di sini cerita ibu. Ibu akan memberikan ayat hafalan bagi anak-anak. 1 Yohanes 1 ayat 9 yang berbunyi, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekali lagi ya anak-anak, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, ibu mau ingatkan kepada anak-anak bahwa ada tugas untuk anak-anak. Untuk kelas besar akan mencari kata yang tersembunyi pada acak kata. Dan untuk kelas kecil akan menghubungkan bulatan-bulatan kecil sesuai nomor urut dan mewarnai gambar tersebut. Jangan lupa ya anak-anak, dan kirimkan kepada guru kelas masing-masing. Nah, kita akan menaikkan satu pujian, Ku Cinta Keluarga Tuhan.
Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Mari kita berdoa anak-anak. Bapa di surga, terima kasih kami boleh mempunyai Engkau Allah yang mengasihi kami begitu luar biasa. Kami tidak layak, tetapi Engkau menerima kami ketika kami datang dengan mengaku seluruh dosa kami. Terpuji namamu ya Bapa di surga. Engkau telah mengasihi kami melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, menerima kami yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan, ajar kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, anak-anak yang setia kepada Engkau, yang mencintai Engkau, mencintai keluarga dan sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Anak-anak, sampai di sini sekolah minggu online kita. Ibu berharap jangan lupa ikuti sekolah minggu depan. Dan juga jangan lupa kerja tugas ya anak-anak. Ayo semangat. Walaupun dalam keadaan COVID, tapi anak-anak tetap semangat untuk mengikuti sekolah minggu. Kita tetap memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.